Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yus Ansori, Wahyu Zamrani Irham, Oktalian, Muhammad Asyam Taki, Karina Adani, Maksi Milianus, Ninik Putri Sundari, Leoni Sumu, Miko Alam Moris, Nisa Amala, Yosep Matias, Putri Anggun, Muhammad Rendi, Rifki Fahlevi, Usmin Hazim, Nur Aini Salma, Tasya Guswita, Wafik Hidayat, Wahyu Murti, Idya Anggraini, dan Muhammad Atari Ihsan. Di sini kita akan menjelaskan mengenai penyakit menular, yaitu tuberkulosis atau yang biasanya disebut TBC. Untuk itu, waktu dan tempat akan saya berikan kepada teman saya yang bernama Nisa Amala untuk menjelaskan mengenai penyakit menular. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami, yaitu tentang tuberkulosis, penyakit menular. Menurut Noto Atmojo 2003, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara. Penyakit yang ditularkan melalui air, waterborne disease, ditularkan langsung melalui air minum, diare, disentri, kolera, tifoid, hepatitis infektiosa, gastroenteritis. Water-based disease, ditularkan melalui kehidupan manusia sehari-hari seperti menangkap ikan, mandi, dan mendaki. Water-wash disease, disebabkan oleh kurangnya air bersih atau konjungtivis atau trakoma dan scabies. Water-related insect vectors, ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air, seperti malaria dan demam berdarah. Selanjutnya, penyakit yang ditularkan melalui udara, misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, virus smallpox, Streptococcus hemolyticus, dan difteri. Penyakit yang ditularkan secara langsung, misalnya penyakit sifilis, BO, limfogranuloma, venerum, chlamydia trachomatis, hepatitis B, dan AIDS. Penyakit yang ditularkan dari hewan ke orang, misalnya seperti penyakit zoonosis seperti rabies. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC paling sering menyerang paru-paru. Droplet atau kuman yang dihirup sangat kecil ukurannya, sehingga dapat melewati sistem pertahanan mukosiliar bronkus dan terus berjalan sampai di alveolus dan menetap di sana. Paparan kasus. Nama penyakit tuberkulosis atau TBC. Host pada manusia, agen Mycobacterium tuberculosis. Wilayah yang terdampak epidemi TBC di Indramayu. Suspek sebanyak 18.818 warga di Indramayu. Yang terpapar sebanyak 1.791 warga di Indramayu. Contoh hasil ronsen toraks pada kasus TBC atau tuberkulosis. Nama, anak MAM, usia 8 tahun, keluhan batuk dan sesak, hasil bacaan radiograf pada gambar A, tampak terdapat bercak putih, tampak batas atas apeks paru, tampak batas bawah costoperenicus, tampak jaringan lunak dan tulang iga, dan tampak clavicula dan trakea. Hasil bacaan radiograf pada gambar B, tampak terdapat bercak putih, tampak iga-iga kanan dan kiri superposisi, tampak paru-paru kanan dan kiri overlapping, terlihat sampai sinus costoperenicus, batas anterior mencakup gambaran sternum, batas posterior mencakup kolumna vertebralis thoracalis, dan batas atas apeks paru. Kesimpulannya, pada hasil pemeriksaan foto terlihat jika paru-paru pasien terdapat bercak putih yang menandakan bahwa pasien yang bernama anak MAM yang berusia 8 tahun positif terkena infeksi TBC paru. Selanjutnya, penularan menurut Martiana tahun 2007. Faktor perilaku penderita TBC atau tuberkulosis, contohnya adalah kebiasaan meludah sembarangan, kebiasaan merokok,
dan kebiasaan tidak berobat ke klinik maupun rumah sakit. Faktor lingkungannya antara lain lingkungan perumahan dan tempat kerja. Pada lingkungan perumahan yang buruk dapat menularkan TB pada anggota keluarganya, sedangkan lingkungan tempat kerja yang buruk dapat menularkan TB pada pekerja lainnya. Gejala tuberkulosis paru menurut Devkes RI tahun 2007, batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih, dahak bercampur darah, batuk berdarah, sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari 1 bulan. Penegakan diagnosis TB dapat ditentukan dari gejala klinis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan bakteriologi, biasa paru, dan pemeriksaan radiologi atau ronsen. Adapun pencegahan dari penyakit tuberkulosis. Yang pertama, pencegahan pada masyarakat. Penyuluhan kepada masyarakat penting dilakukan untuk pencegahan terjadi TBC di suatu masyarakat. Dan yang kedua, modifikasi lingkungan rumah. Kondisi lingkungan rumah yang memenuhi syarat bagi penderita TBC yaitu terdapatnya ventilasi rumah. Dan yang ketiga, memberi imunisasi. Imunisasi terbukti mencegah bentuk TBC pada masa kanak-kanak dan dewasa. Adapun penanganan dari penyakit tuberkulosis. Yang pertama dilakukan rencana pengobatan DOTS atau Deteksi Observed Treatment Short Course. DOTS adalah pengobatan panduan OAT jangka pendek dengan pengawasan langsung. Yang kedua, meningkatkan nutrisi penderita TBC. Hal ini berkaitan dengan kemampuan nutrisi dalam pemulihan sel-sel baru yang memiliki peran dalam proses pembersihan dahak lebih cepat. Dan yang ketiga, melakukan vaksinasi TBC. Satu-satunya vaksin berlisensi melawan tuberkulosis adalah strain aktif dari Mycobacterium bovis bernama Bacillus Calmette-Guerin atau BCG. Adapun kesimpulan dari presentasi kami pada saat ini, yang pertama, pencegahan pada epidemi TBC dapat dilakukan hal-hal berikut, yaitu penyuluhan kepada masyarakat, memberi imunisasi, dan modifikasi lingkungan rumah. Sedangkan untuk penanganannya dapat dilakukan hal berikut. Yang pertama, dilakukannya rencana pengobatan DOTS atau Directly Observed Treatment Short Course pada penderita TBC. Yang kedua, meningkatkan nutrisi penderita TBC. Yang ketiga, public-private mix. Dan yang keempat, melakukan vaksinasi TBC. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai penyakit menular. Sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.